Sebenarnya masalah utama di negara kita tuh ada di struktur politik atau di kultur politik. Kita tuh kan selama ini fokus banget ya untuk mengawasi dan mengkritisi masalah-masalah yang ada di struktur nih, baik institusi-institusi demokrasi ataupun instansi-instansi pemerintah. Memang benar, lembaga-lembaga ini harus terus kita awasi dan kritisi ya, supaya mereka kerjanya benar. Tapi kita sadar nggak sih, sebenarnya masalah yang ada di struktur politik itu lahir dari masalah yang ada di kultur politik. Masalah paling mendasar itu kan justru ada di akar rumput ya, karena masyarakat kita tuh masih mudah banget nih ngasih suara di dalam pemilu itu hanya berdasarkan siapa yang berani ngasih uang ataupun barang yang paling banyak. Nah, ini akhirnya kan menciptakan budaya money politik. Ketika budaya money politik ini tercipta, maka akan muncullah satu situasi bahwa untuk masuk ke politik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bermodal besar. Nah, siapa yang berani ngeluarin uang dalam jumlah besar, modal besar ya dengan resiko hilang, kalau bukan orang-orang yang punya mindset bisnis. Nah, ketika arena politik kita dipenuhi oleh orang-orang yang bermindset bisnis, maka pada akhirnya ya, ini akan melahirkan budaya entrepreneur politik. Lahirlah para politisi yang melihat masuk ke dunia politik sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kekayaan. Modal besar yang mereka keluarkan di awal itu dianggap sebagai investment. Nah, kalau investasi berarti ketika mereka terpilih, yang pertama mereka pikirkan itu bagaimana secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya mendapatkan return of investment. Nah, jadi dari budaya money politik kemudian berkembang menjadi entrepreneur politik, dan inilah kemudian yang melahirkan banyak masalah di dalam struktur politik. Di DPR misalnya ya, proses pembuatan undang-undang ataupun pengawasan pemerintah, atau misalnya proses pemilihan pejabat di posisi-posisi strategis, itu semuanya berjalan dalam kerangka budaya political entrepreneur ini. Undang-undang bisa aja lahir dari siapa yang berani membayar mahal. Ataupun pemilihan pejabat di posisi-posisi strategis itu akan diberikan kepada orang-orang yang berani memberikan uang pelicin. Jadi kalau kita cuma fokus di struktur politik, ya itu masalahnya nggak bakal selesai. Ini akan terus berulang dan berulang.